kemudian mengangkat tangan ketika kita dari ruku mau ke dari diri mau ruku, kita disunahkan angkat tangan. Itu angkat tangannya namanya sunnah hayat. Kemudian angkat tangan ketika bangun dari ruku mau ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga kita disunahkan angkat tangan. Tambah lagi disunahkan angkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi selain itu tidak disunahkan angkat tangan. Kalau ada orang yang dari i'tidal mau ke sujud angkat tangan, maka hukumnya makruh karena tidak ada anjurannya. Jadi dari i'tidal mau ke sujud angkat tangan makruh. Bangun dari rakaat pertama mau rakaat kedua, Allahu Akbar, angkat tangan, hukumnya makruh. Sebab tidak ada anjuran, Jadi angkat tangan yang merupakan sunnah hayat itu ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, ketika bangun dari tasyahud awal. Itu yang disunahkan kita angkat tangan, dan ini hukumnya sunnah hayat. Apalagi sunnah hayat? Sunnah hayat itu zikir-zikir yang kita baca baik ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Ini zikir-zikiran ini hukumnya sunnah hayat, sunnah semua. Hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang ruku dia diam aja, nggak baca apa-apa. Kemudian i'tidal diam aja, nggak baca apa-apa. Ketika sujud begitu juga, diam aja, nggak baca apa-apa. Dan ketika duduk antara dua sujud juga diam aja, nggak baca apa-apa. Bagaimana sholatnya hukumnya? Sah. Sholatnya hukumnya sah. Namanya sholat gaku. Diam aja, ruku diam aja, i'tidal diam aja, sujud diam aja, sah, tetap sah. Sebab apa? Sebab zikir-zikiran itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hukumnya sunnah. Yang rukun yaitu rukun dan tumakninah, itu yang rukun. Posisi rukun dan tumakninah itu yang rukun. Sedangkan bacaannya sunnah. Kita baca sah. Nah, ini diantara sunnah hayat. Apalagi sunnah hayat? Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, kita syarakat ya takbirah. Nah, kita sebelum baca Fatihah disunahkan baca doa iftitah. Kemudian apa lagi? Membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini juga punya sunnah. Sekarang ada orang sebelum baca Fatihah baca surah. Baca surah sebelum Fatihah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya surah yang dia baca itu tidak dinilai sunnah oleh agama. Artinya setelah dia baca Fatihah tetap masih disunahkan membaca surah. Jadi surah yang dibaca sebelum Fatihah itu ya, tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholat. Tapi makruh kan, makruh. Nah, ini di antara baca Quran yang makruh di sini. Sebelum baca Fatihah dia baca surah, tidak batal sholat. Itu makruhnya. Tapi nanti setelah dia baca surah Al-Fatihah masih disunahkan dia membaca surah.